啊，好的，嗯，不能听清楚我的声音是吧？那好，欢迎大家参加今天的回答问题节目呀。Selamat datang di program menjawab hari ini. 啊，大家都过得怎么样？Apa kabar nih teman-teman semua? Sambil teman-teman menjawab di kolom chat sambil saya share dulu ya eh, papan tulis kita. Oke, 大家忙吗？希望大家一切都顺利ya, teman-teman. Apakah sibuk? Semoga teman-teman semua dilancarkan ya. Oke, kita lihat dulu yuk. Teman-teman yang sudah chat di kolom chat, saya lihat dulu. Oke, ada Pak Andreas ya. Oke, 老师晚上好，很抱歉，上周晚上我没能上您的课。Oke, ini kalimatnya oke ya, jadi apa sudah sesuai grammar. Pak Andres bilang sorry banget Jumat lalu gitu ya, Jumat malam yang sudah berlalu berarti Jumat kemarin gitu ya. Saya tidak bisa menghadiri kelas Anda, 因为已经太晚了, karena sudah terlalu malam ya. Oke, 希望我没有落后哦，没有跟不上的意思是吧？跟不上 itu nggak bisa ikutin. 不会的，您可以看一下视频录制 ya. Pak Andres boleh lihat rekaman ya, nggak apa-apa. Sambil review juga boleh. 今天我有2个问题，jadi hari ini kata Pak Andres dia ada 2 pertanyaan ya teman-teman ya. 第一个是我有2段需要修改或翻译. Oke, ada 2 yang perlu dikoreksi atau ditranslate maksudnya ya. Oke, 他们是yang kalimat pertama ya A ya. Oke, 如果你有钱就做好事，如果你没钱就做好人. Oke, terus pertanyaannya, saya baca dulu berarti ya, belum ada pertanyaan maksudnya gimana. Oke, terus kalimat B, 有钱八十做好. Oh, ini mungkin 把式 kali ya. Ketikan hantunya salah pilih, Pak. 80 itu 80. Ya, pa kali ya, pa ya partikel, nya adalah urusan. Kalau ini 80 di apa kalimatnya Bapak jadi 80. Jadi nggak nyambung artinya ya. Oke, 把事做好 mungkin ya. 没钱把人做好，哪一个语法上是正确的? Oh, Bapak tanya mana grammar yang benar. Sebenarnya tadi waktu saya berhenti membacakan yang A, saya mau tanya maksud dari yang dimaksud Bapak apa? Karena itu bisa artinya lain gitu. Jadi ini grammarnya nggak salah, cuma artinya berbeda aja gitu ya. Oke, nggak apa-apa kita bahas aja. Jadi untuk format kalimatnya benar ya. Sekarang yang saya mau tanya tuh maksud yang ingin disampaikan ya. Jadi kalau yang pertama kan 如果你有钱, oke. Kalau kamu punya duit, kalau ini artinya jika kamu punya uang gitu ya. 如果你有钱, jika kamu, 如果 itu jika ya, jika kamu ada uang, koma, 就做好事. Nah, ini artinya 就做好事. Ini grammar nggak salah, Pak. Ya, jadi grammarnya benar, cuman yang artinya aja 做好事. 就做好事. 就nya ini penekanan ya. 做 itu melakukan. 好 baik. 事 itu hal atau urusan. Jadi kalau di sini mungkin hal ya. Artinya gini, kalau memang kamu punya duit gitu ya,
arti yang terkandungnya adalah maka lakukanlah hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik bisa hal yang sosial, bisa berbagi, ya bebas, hal yang baik. Ya, ini artinya Pak. Ya, terus selanjutnya kalimat berikutnya kan 如果你没钱, kalau kamu nggak punya uang. Kalau itu mungkin paham ya. Eh, perlu saya tulis nggak? Hmm, kalimat keduanya, 如果你没钱 kalau kamu nggak punya uang gitu ya, 没就是没有, tidak ada. Kalau ini 有nya ada. Oke, kalau ini tidak ada lawan katanya ya, tidak ada uang. Sepertinya nggak cukup ya. Saya sambung ke belakang ya, nggak apa-apa. Hmm, 就做好人. Oke, ini saya next dulu. 就做做好人. Oke, ini udah ya. 就做好人. Sorry ya, ini pen saya bikin karakternya jadi numpuk. 做好人. Kalau ini, 做 di sini bukan melakukan, tapi menjadi. Jadi, jadilah orang baik kalau memang tidak punya uang. Ya, mungkin maksudnya orang baik tuh ringan tangan, bisa jadi ini apa konteksnya umum ya. Tergantung cara teman-teman memandangnya. Intinya, artinya jadi begini. Nah, sekarang kalimatnya Pak Andreas berikutnya adalah yang depan sama ya. eh oh oke, dia langsung satu. 有钱, oke saya tulis aja ya. 有钱, pa-nya ini Pak, bukan pa 8. Kalau ini pa ada 3 ya, pilihnya huruf ini ya. Pa shi, 做好. Oke, beda arti Pak. Ini yang saya tanya, mau arti yang mana? 做好. Karena grammarnya nggak salah, artinya beda ya. 有钱把事做好. Ada duit gitu ya. Pa ini partikel sehingga kata bendanya ke depan. Masih ingat ya apa namanya peraturannya gitu ya. Shi ini urusan, hal atau kerjaan, urusan semuanya sama. Ini umum banget tergantung konteks. Zuo dikerjakan, how dengan baik. Nah, teman-teman yang ditanya Pak Andreas tuh grammarnya mana yang benar gitu ya. Tapi kedua ini grammarnya benar. Artinya aja berbeda. Arti pertama kan gini, maka lakukanlah hal-hal yang baik kalau punya uang. Sedangkan kalau kalimat ini, 有钱把事做好 artinya kalau ada uang gitu ya, kerjakan hal-hal dengan baik. Beda loh, melakukan hal yang baik sama kerjakan hal dengan baik. Kerjakan hal dengan baik artinya ya walaupun punya duit, hal itu kalau memang jalurnya begini ya tetap begini. Jangan menyimpang walaupun punya uang. Itu maksudnya. Beda arti, Pak. Nah, maksudnya yang Bapak maksud arti yang mana? Silakan dipakai sesuai artinya gitu ya. Begitu juga ini tempat saya nggak cukup, saya next dulu ya. 没钱, nah dia ada kalimat ini. Jadi keduanya punya arti yang berbeda, secara grammar benar gitu ya. 没钱, maksudnya komponen grammarnya benar aja. Cuma sekarang mau arti yang mana gitu ya. Pa-nya pakai yang ini ya Pak. 把人做好. 没钱 把人做好.
Kalau tadi kan jadilah orang yang baik. Kayak tadi ya, 做好人. Ya, 做好人 maksudnya yang tadi mungkin ringan tangan segala macam. Nah, sekarang yang ini, 没钱把人做好. Kalau nggak punya uang, artinya mungkin kita nggak bisa sumbangan atau berdana lewat apa uang. Nah, 把人做好 berarti maksudnya gini, kita perlu menjaga apa ya, eh, perilaku kita, ucapan kita gitu ya. Jadi ya memang mungkin kita nggak punya uang, tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya orang tuh nggak dinilai cuma uangnya doang gitu ya, tapi dari tutur kata, dari perilakunya. Sedikit berbeda sih artinya, tergantung teman-teman butuhnya untuk menyatakan yang mana gitu. Jadi Pak Andreas, jawaban saya adalah grammar susunannya benar untuk keduanya. Cuman artinya aja berbeda ya. Oke. 它的意思一样吗? Menjawab ya. Jadi artinya berbeda. Ah, tergantung teman-teman nekaninnya apa gitu. Terus yang kedua, 第二个是什么时候可以和能互换？第二个是什么？第二个是什么时候可以和能互换？Yang kedua, maksudnya yang kedua bisa ganti dengan neng. Sebentar, maksudnya yang mana yang bisa diganti dengan neng? 什么时候不能？什么？第二个是什么时候可以和能互换？Maksudnya mereka berdua ini gitu ya, Pak. Maksudnya kan kalimatnya berarti total ada 4 gitu ya. Nah, maksudnya Bapak nanya mereka ini kapan saling bisa menggantikan gitu. Enggak bisa. Artinya berbeda total. Maksud yang dikandung berbeda gitu, Pak. Itukah maksudnya Bapak? Apakah saya benar menangkap apa maksud yang Bapak tanyakan? Ya, jadi sedikit makna yang tergantungnya berbeda. Tergantung ya itu, saya mau nyatain ini loh, Shi. Kalau gitu berarti lebih cocok yang sesuai ya. Itu yang tadi saya bilang berbeda artinya. Oh betul, mereka nggak bisa menggantikan Pak, karena artinya berbeda. Gitu. Jadi mereka bukan sinonim sih. Nah, balik lagi, maksudnya kayak jadi orang tuh jadilah yang sebaik-baiknya. Contoh, 没钱把人做好. Ini maksudnya gini loh. Banyak orang yang akhirnya sukses, tapi awalnya dia nggak punya banyak uang. Nah ini salah satu konteksnya. Artinya apa? Oh, berarti dia kerja keras, attitude, perilaku, gitu maksudnya. 没钱把人做好. Artinya, oke, kalau sekarang kamu nggak punya modal uang, ya sudah jadi orang sebaik-baiknya apa? Berusaha, kerja keras, rajin, tekun, attitude. Tapi kalau, sorry ya, saya balik ke sini ya. 做好人, kalau 做好人 itu tidak bahas maksudnya dia punya duit. Bukan cuma keluarin duit, enggak. 做好人 tuh orang yang baik, yang dermawan, seperti itu loh. Sedikit berbeda. Ya, jadi konteksnya berbeda nih, artinya berbeda. Jadi nggak bisa digantikan ya. Oke ya. Baik, ini sudah kejawab semua. Jadi grammarnya secara struktural itu oke keduanya. Nggak perlu saya koreksi, cuma artinya berbeda. 好, Bu Keci, Pak Andreas, kita lanjut lagi. Ada Ibu Lina. Ibu Lina bikin kalimat ya. Oke, saya bantu koreksi ya. Ini saya garisin karena beda konteks. 妹妹很会做蛋糕 maksudnya. Kau di sini kue maksudnya. 做得很好吃. 做得很好吃nya formatnya udah benar. Ini maksudnya tangkau ya. Kalau benar, ibu boleh tambahkan lengkap. Jangan 做糕, tapi 做蛋糕. Tangkau ini kue tar. Dan dia nggak bisa berdiri sendiri, cuma kau nggak bisa. Ya, cuo, cuo di sini jadi membuat kue tar. Kalau benar, oh ya, oke, tangkau ya harus lengkap Bu. Kalau di sini nggak bisa dihilangkan. 蛋糕 oke, terus 弟弟的眼睛很大力. Maksudnya apa? Matanya besar? Kalau matanya besar nggak usah li, pakai 很大 cukup. 很美丽, sangat cantik.
gitu ya. Li-nya boleh dihilangkan yang li, 很大力 的 li itu boleh dibuang ya, jadi 很大. Nah, besar. Oh, ya, besar ya. Besar nggak usah pakai li. Jadi 很大 cukup ya, sangat besar. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Jadi ini sudah saya koreksi ya. Kita lanjut lagi, ada Ibu Winda yang sudah hadir juga. Terus ada Ibu Lina ya. Ibu Lina tadi udah saya bacain em, apa kalimatnya. Sudah bagus, Bu. Dilanjutin terus ya. Bikin kalimatnya latihan terus. Oh, ini masih ada ya. Mama Kay. Hongpao Lina. Oh, maksudnya mama kasih angpau ke Lina, gitu ya. Heeh, kalau gitu formatnya ini saya perlu koreksi. Jadi, mama. Jadi, teman-teman kalau masih ingat kita ada format kalimat kei. Kei-nya masih ditarik ke depan, ya. Kei siapa? Kei Lina misalnya ya. Kei wo, kei ta, kei titi, kei panjang. Kei harus depan dulu, baru kata kerja ya. Kei Lina, terus baru kata bendanya ya, hongpao. Nah, belakangnya ada benar. Lina 很高兴. Itu benar ya. 很高兴, senang ya. 高兴, senang. Jadi K-nya dulu. Ya. Mama K. Lina 红包. Jadi kebalik Bu ya. Linanya dulu baru 红包. Nanti Mama 给我巧克力. Contoh. Dia akan sama semua formatnya. Tinggal ganti-ganti. Itu yang saya sering sebut ya. Itu ya Bu Lina ya. Oke, baik. Silakan sedikit terbalik, tapi nggak apa-apa. Cuma sedikit saja ya. Silakan dikoreksi. Kita lanjut lagi. Ibu Indah di bawahnya ya. Nin hao laoshi. Saya mau tanya, bagaimana bilang teman saya memanggil dan saya menoleh. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke, kalau ibu mau bilang begitu, ini sudahkah? Baik, kita lanjut ya. Pertanyaan Bu Indah. Memanggil. Jadi memanggil menoleh itu adalah menoleh. Kadang-kadang nggak pernah kepake loading dulu ya. Menoleh itu bisa bilang 我看过去 ya, 看过去 ya, lihat ke sana ya. Oke. Jadi 我朋友 teman saya ya. Sorry. 我朋友 hmm, kalau ini prosesnya sedang, saya pakaiin 在 ya. 在叫我 sedang memanggil ya. 在叫我 oma, 我就看过去. 看过去itu lihat ke sana gitu maksudnya ya. Oke, saya kasih pinin dulu. 我朋友在叫我 koma 我又看过去. 看过去 itu ini satu frase ya. Lihat ke sana. 叫 di sini panggil. 朋友 teman ya. Yang lainnya harusnya bukan kosakata baru. Oke, ini ya Bu Indah ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, Bu Lina masih ada kalimat. Yuk kita lihat dulu ya. Papa 在银行. Oh, 工作 kebalik. Papa 在银行 itu udah bagus ya. Apa namanya? Yang sesuai grammar kosakatanya adalah 工作 yang artinya bekerja. Kalau 做工 ini jujur bekerja, tapi saya kotakin. Itu lebih ke translatean bahasa daerah, kayak bahasa Hokkien mungkin seperti itu. Tapi bahasa Mandarin yang formal yang saya lingkari ya, 工作。你在哪儿工作？我爸爸在银行工作，我妈妈在公司工作。
我弟弟在apa lagi ya? 在学校工作 misalnya. Ya, 工作 bekerja. Ini yang formalnya. Kalau 做工 iya, tapi itu translatean dari bahasa daerah pertama gitu. Ya, jadi bukan dipakai secara formalnya bahasa Mandarin gitu. Ya, kebalik Bu. 工作. Itu aja untuk apa namanya? eh, kosakata yang perlu direvisi untuk formatnya sudah benar ya susunannya ya. Jadi saya dulu baru kata kerja. Oke, 再来, tadi saya tanya apa kabar ya. Oke, ada 我很好. Ibu Winda juga udah jauh 很好. 不忙, tidak sibuk ya. Ibu Winda 在上班. Oke, 好, sedang ngantor ya. Oke, 再来是 Ibu Lina, kalimatnya masih berlanjut, boleh? Oke, saya koreksi dulu ya. 姐姐很会做衣服. Ini bagus. 很会 di sini jago. Nah, jadi teman-teman kadang-kadang perlu kuasai apa sih kosakata per frase. Itu salah satu jurus ya kalau saya bilang tips. Jadi misal contoh sangat jago. Kalau gitu gini, Cici sangat jago bikin baju. Mama sangat jago masak. Sangat jagonya udah tinggal teman-teman gantiin dengan 很会 gitu. Hui-nya bisa, mampu gitu ya. Kalimat ini benar, sudah tidak perlu saya koreksi ya. Terus ada Pak Bun. Pak Bun milihannya mungkin tadi kecepatan ya. Jadi yang dipilih adalah huruf ini. Nggak apa-apa ya, kita jadi semua mengenal dan belajar. eh Menurut saya ini salah satu eh, kelebihan dari bahasa Mandarin ya. Ini bacanya hen, ini bacanya hen. Kalau lagi milih kan kadang-kadang bukan kita nggak kenal, mungkin karena kan pilihannya bisa jadi kan ada yang pilihan tuh harus 1, 2, 3 ya angka kalau di keyboard. Nah, yang saya mau cerita adalah kebetulan muncul huruf ini sekalian koreksi, sekalian bercerita sama teman-teman. Ini bacanya hen yang artinya benci. Ya, kalau ini hen yang artinya sangat. Kenapa saya senang kalau ketemu yang kayak gini bercerita, supaya teman-teman kalau lagi belajar Hanzi itu nggak menakutkan gitu ya. Nggak menakutkan tuh maksudnya kita punya patokan. Patokan yang lumayan membantu lah. Nah, benci itu menggunakan hati, perasaan. Makanya yang saya lingkari biru-biru ini adalah shu pang. Apa itu shu pang? Eh, apa namanya? Shu pang. Komponen hati tapi yang berdiri. Shu itu artinya berdiri. Tadinya sin hati itu bentuknya begini kan? Hati. Ini hati ya. Sin mungkin teman-teman ada yang udah tahu. Nah, begitu dia jadi pusho. Pusho itu adalah bagian atau komponen bahasa Mandarin ya. Ada bahasa Mandarin yang punya pusho, ada yang enggak. Nah, contoh yang si hen, benci ini dia punya pusho. Pushonya dia taruh di samping. Ada pusho yang taruhnya di bawah. Kayak sin, saya izin tulisnya di sini ya. Sorry. Teman-teman masih ingat ini huruf apa? Kanxie de kan. Kanxie berterima kasih. Kan de kan. Bawahnya itu sin. Oh, teman-teman langsung tahu. Oh, ini berhubungan sama hati. Nah, begitu juga nanti ketemu hanzi yang sampingnya begini. Itu adalah shu xin pang. Berhubungan juga sama hati. Oh iya ya berhubungan ya. Jadi benci itu ya 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 berkaitan gitu ya sama hati. Sedangkan hen itu sangat sangat itu berarti apa sih? Dari biasa akhirnya naik ke level sangat bener gak? Berarti naik 1 level. Nah yang saya mau bilang, oh ini sampingnya apa loh? Ini sampingnya adalah 双人旁. Ini aja ya. Nah, ini yang saya bilang 双人旁. 双人旁 itu 2 orang. Kan orang itu harusnya begini. Sekarang ada atasnya 1 lagi, makanya disebut 双人旁. 双人旁 itu 2 orang, double orang. Double orang berarti dari 1 orang double, berarti apa? Sangat tingkatnya lebih. Itu dari saya ya, teman-teman ya. Maksudnya jadi teman-teman begitu nanti ketik oh, saya tahu nih, hennya sangat karena dia ada 双人旁 ya. Sedangkan hen benci itu berhubungan sama hati, makanya bentuknya begitu. Iya, semoga membantu ya buat teman-teman yang lagi mungkin saya nggak tulis Hanzi loh, tapi saya belajar mengenal. Nggak apa-apa, ini akan sangat membantu. Oh iya ya, kenal ini ada patokannya gitu maksudnya. Ya, oke. Saya lanjut lagi ya. Jadi Pak Bun mungkin salah pilih, tapi begitu salah pilih jadi satu cerita buat
pengetahuan buat teman-teman yang ikut. Oh, ternyata Hanzi tidak menakutkan. Ya, oke, kita lanjut lagi yuk. Ada Ibu Helena juga, terus ada ini tadi udah semua, ada Pak Andreas ya. Ada Bu Yuli, Laoshi mau tanya tulisan ini artinya apa? Bisa bantu contoh kalimatnya? Oh, 真诚 sama 责任心. Oke. 真诚 itu tulus, ikhlas. Kalau 责任 itu tanggung jawab. 责任心, sin tadi barusan ya kita bahas ya. Sin itu hati, hati yang bertanggung jawab. Kata benda. Kalau 责任 tuh bisa kata kerja, sorry, bisa kata benda, bisa apa namanya, bisa kata sifat bertanggung jawab gitu maksudnya ya. Orangnya bertanggung jawab kata sifat ya. 真诚 juga kata sifat, ikhlas, tulus ya. Ini sudah selesai. Kalau sudah saya next dulu. Sambil saya tulisin nanti saya em, kasih kalimat ya. Bu Yuli minta tolong kalimat, boleh. Ini sudah semua baik. Kalau gitu kita ke kosakata dari Bu Yuli dulu ya. 真诚, 真 itu real, sungguh-sungguh. Real itu sungguh-sungguh, nyata, tidak berpura-pura. Itu namanya 真. Pernah dengar 真心, sin hati gitu ya. Oh, jadi hatinya tidak berpura-pura. Artinya hatinya benar-benar gitu ya. 真, 真 yang ini ya. 诚, 诚 ini adalah jujur. Kalau 真 ini nyata ya. 诚 jujur atau ikhlas, atau ini loh, sincere, tulus. 诚, 真诚. Jadi satu gabungan ini 真诚 itu adalah tulus, nggak berpura-pura. 真诚 ya. Misalnya contoh, 他对每个人 setiap orang. Jadi memang orangnya mau sama siapapun tuh dia tulus, bukan lihat oh orang ini gini jadi saya tulus, orang ini begini saya nggak tulus, enggak. Jadi kita bilang 他对每个人都很 kata sifat Bu. 真诚 ini kata sifat kayak 好 itu kata sifat baik ya, 很真诚. Hmm, 真诚. 他对 terhadap ya, 对 di sini terhadap 每个人都很真诚. Oke, 对 ini terhadap 每个人 setiap orang. 每个 itu setiap. Ini contoh kalimat 真诚 ya. 我喜欢他因为他很真诚. Jadi memang dia sifat ya. Saya suka dia karena dia orangnya tulus. Contoh ya. Terus kita lanjut. 责任 ya. Oke, ini sudah. Saya ganti baru aja ya karena kosakatanya beda. Oke, kalau sudah saya lanjut dulu. Tadi apa? 责任. Oke. 责任. 责任 ini bisa tanggung jawab, bisa bertanggung jawab. 责任. Jadi bisa kata benda, bisa sebagai kata kerja ya. Tanggung jawab berarti kata benda. Bertanggung jawab. Tapi dia tambahin yo kalau bertanggung jawab ya. Jadi ada tanggung jawab. Dia bisa benda, bisa kata kerja. Bertanggung jawab. Contoh, 嗯，他的责任. Oh, misalnya contoh gini, orang kan suka kayak klien saya suka bilang terima kasih ya, terima kasih. Nah, saya suka bilang ya ya nggak apa-apa, ini sudah tanggung jawab saya, gitu ya. Saya pakai kalimat itu aja ya. Nah, kalau misalnya saya bilang gitu dan dalam bahasa Mandarin, saya akan bilang 没事,没关系.
这是我的责任. Jadi ini adalah tanggung jawab saya, kata benda. Ya, 这是我的责任. Ya, ini adalah tanggung jawab saya, 我的责任. Oke. Terus ada orang misalnya muji seseorang bahwa, oh orangnya sangat bertanggung jawab loh, boleh-boleh sama dia aja gitu. Contoh ya, berarti kalimatnya adalah, hmm, oh 可以，你就跟他吧，跟他 maksudnya misalnya contoh, oh mau buka asuransi sama dia aja gitu ya, contoh ya. Nah, karena di bidang saya ini salah satu yang sering keluar ya tanggung jawab. Nah, 他很有责任 gitu. Jadi dia sangat ada tanggung jawab, artinya sangat bertanggung jawab ya. 他很有 tambah 有 ya, 很有责任.他很有责任. 有责任 di sini bertanggung jawab. Ya, dia butuh tambahin yo. Ada tanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab. Jadi kata benda, kata kerja gitu ya. Sorry. Jadi sangat bertanggung jawab kayak gitu. Ya, ini kalau 责任心, 他很有责任心, boleh. Dia punya satu hati yang mau bertanggung jawab. Komit, itu namanya 责任心. Ya, kayak gitu. Kalau tambahin hati. Itu Bu Yuli, semoga kejawab ya. Oke, Pak Pangui. Oh, Pak Pangui bantu ketikin kalimat yang tadi saya bilang ya. 我喜欢他，因为他很真诚, kurang 真吧?真 yang tadi ini. 真诚. Apa orangnya tuh nothing tulus, nothing tulus atau ikhlas gitu ya, atau tulus ya gitu ya. Oke, ini silakan di screenshot dulu untuk contoh kalimat ya, menjawab pertanyaan Bu Yuli. 不客气, Bu ya, 不客气. 再来是 kita lanjut ya. Berikutnya ada Bu Katarina. 下午好，老师，班长，我在家，每下午都下雨，下到晚上。哦，是吗？每天下午吗？哦，setiap sore ya, Bu ya. 我们这儿呢，没有每天，但是还是有的啊。Enggak tiap hari tapi ada ya. 祝老师身体健康，谢谢您, Ibu Katarina. 我也祝你和家人身体健康 ya. Semoga sehat selalu ya, Bu. Dan juga teman-teman yang hari ini hadir di Zoom. 我也希望大家都健健康康 ya. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada Ibu Lina. Ya, kalimat dari Ibu Lina saya baca dulu ya. 您好，老师，我要分享我的故事. Oke, ini oke ya. Sambil saya artikan ya teman-teman ya. Saya mau berbagi. 分享 itu sharing, berbagi cerita saya. Oke. 去年6月，我的邻居请我加入他的排舞团. Ini apa namanya? Apa kita bilang kumpulan tarian, 对吗? Ya, ini oke. Maksudnya grammarnya udah benar ya. 去年 tahun lalu bulan 6 tetangga saya mengundang ya, Qing di situ mengundang artinya mempersilakan gitu ya. Kalau mempersilakan mungkin teman-teman bingung, hah mempersilakan. Mengundang di situ Qingnya jadi artinya mengundang. Mengundang saya untuk bergabung, jaru di dalam komunitas apa tariannya, kayak semacam tarian yang berbaris gitu loh. Nah, mungkin dia ada istilah namanya pai gitu ya. Oke, 我原本不感兴趣. Awalnya saya tidak tertarik. 不感兴趣 itu tidak tertarik. 因为我一直以来都不喜欢跳舞 karena saya selama ini tidak suka menari. Ini grammarnya oke ya. Saya lanjut baca. 只喜欢运动, hanya suka olahraga. Oke, 好. Wah, kalimatnya bagus ya. 看了他们的排舞视频后，我倒好奇了. Wah, ini dipakai tau kebalikannya. Kan tadinya nggak berminat.
Nah, tapi habis lihat apa video mereka nari gitu ya, setelah lihat gitu ya, saya kebalikannya jadi penasaran. Oke, kan hao. Kalimatnya bagus ya. Kepake gitu ya grammar kosakata yang kita bahas di materi. 后来我决定跟他们的团加入啊，ini sedikit ya, sedikit sedikit grammar. Kalau ini ibu boleh pakai lagi gitu ya. Jadi 后来itu kemudian ini kosakatanya udah bener. 后来我决定 saya memutuskan, 决定itu memutuskan. Ibu langsung pakai aja kata kerjanya 加入他们的团队，团队 itu artinya komunitas tim ya, 团队. Gini Bu. Jadi jarunya dia ditarik ke depan aja. Jadi kan ibu mau bilang bergabung dengan mereka gitu ya. Nah, kalau bergabung dengan mereka ini aja. 后来我决定加入他们的团队. 团队 itu adalah tim atau komunitas. Ya, sedikit aja susunan grammar, nggak terlalu masalah. Kalau misalnya contoh, lalu kalimat saya ini kalau dibaca sama orang, dia paham nggak? Paham, cuman apa grammarnya aja. Jadi masih oke, nggak jauh-jauh banget. Cuman karena kita belajar, ya saya bantu revisi ya untuk grammarnya. Itu fungsinya teman-teman latihan kalimat. Jadi kalimat ini kan teman-teman karena bikin sendiri lebih mudah hafal, terus juga paham, oh cara penggunaan kosakata kayak gini dan kalimat saya udah bener. Tinggal teman-teman ngulang-ngulang-ngulang, ya banyak timbunan kalimat gitu maksudnya ya. Oke, lanjut ya. Hmm, 每个星期五早上，我和4个朋友一起做练习. Ini oke. Setiap hari Jumat pagi, saya dan 4 teman bersama-sama melakukan latihan. Ini bagus ya. 我们都50多岁了. Kami semua itu usianya udah 50-an. Good. 很好。起初我们很难的。哦。Oke, maksudnya awalnya tuh kami belajarnya agak sulit gitu ya. Oke, ini gini penggunaan te-nya ya. Jadi 起初我们很难学排舞，不用的. Jadi 很难 sangat sulit belajar排舞 ya. Jadi apa namanya? Yang tadi tarian tadi. Awalnya kami sangat kesulitan ya, 很难. Te-nya dihilangkan aja Bu, boleh. Kalau misalnya Laoshi saya nggak pakai eh, kalimat ini, pakai yang lain boleh nggak? Misalnya gini, 起初我们觉得很难, boleh nggak? Boleh. Tidak perlu pakai 学排舞 karena di atas sudah ada konteksnya gitu ya. Boleh. Jadi 起初我们觉得很难, awalnya kami merasa sangat sulit. Oke? Jadi te-nya dibuang ya Bu ya. Oke. 但是越来越会. 但是越学越会. Ini mungkin saya sedikit revisi, tetapi, 但是, kan awalnya sulit tuh, yang kalimat tadi saya nggak tulis ya. 但是越学越会. Makin belajar, makin bisa. 越 di sini artinya makin. Semakin belajar ya semakin bisa. Gitu. Kalau misalnya ada kan 越来越什么? Betul. Itu dipakai 越来越什么. Kalau dia nggak punya, maksudnya gini, makin belajar makin bisa. Berarti kan ada kosakata belajarnya gitu ya. Kalau ini maksudnya gini, makin lama makin gemuk. Contoh. Kalau makin lama, ini lamanya jangan ditranslate ya. Makin lama itu maksudnya gini, makin ke sini gitu loh. Nah, itu dia nggak punya kosakata yang lain yang seperti kayak makin belajar, makin bisa, makin ngomong, makin salah. Kalau itu punya kosakata di sini, teman-teman harus ganti. Tapi kalau misalnya makin lama makin gemuk, berarti 越来越胖. Dia pakai 越来. Gitu maksudnya. Misalnya contoh. Kalau misalnya contoh makin ngomong makin salah. Kalau gitu gimana translate-nya? Ada nggak kosakata yang kita perlu translate pakai 越什么什么, 越什么什么. Makin ngomong makin salah. Dia bukan pakai makin lama gitu ya.
Tapi makin ngomong berarti orangnya makin ngomong makin ngaco gitu ya. Nah, gimana? 对，越说越错 gitu maksudnya. Jadi ini kecoret deh. 学 ini nada dua ya. Ini mungkin kecoret kali. Saya pikir kok ada tandanya dua. Ya, 越讲越错 boleh 越说越错 itu maksudnya. Jadi kalau teman-teman tanya saya kapan sih Laoshi si tengah ini diganti kata kerja yang lain kalau dia memang di kalimatnya ada gitu ya. Makin ngomong makin salah. Kayak tadi teman-teman bantu saya translate. Boleh 越讲越糟糕. 糟糕 itu artinya terrible. Apa terrible bahasa Indonesianya jelek ya gitu ya. Maksudnya gawat ya, gawat gitu ya. Ya, boleh. 糟糕 itu artinya gawat gitu. Jadi makin ngomong makin ngaco. Berarti ini mungkin sorry ya antara dia mabok atau apa ya kita nggak tahu. Nah itu. Jadi maksud saya kasih contoh kalau misalnya kalimatnya cuma makin lama makin gemuk. Berarti lama di sini jangan ditranslate. Dia memang satu frase artinya 越来越 什么什么. Makin lama makin pinter. Gimana teman-teman? Translate gimana? 越来越聪明,pang misalnya. Makin lama makin hebat, pang. Ya, jadi itu ya perbedaan 越什么什么,越什么什么 atau 越来越. Ya, sekilas mirip, tapi ya teman-teman pastikan sesuai kalimatnya teman-teman ya. Oke. Ini aja Bu. Saya lanjut dulu ya. Jadi Pak Sigit 越来越好. Oke, semakin lama semakin bagus, betul. Semakin lama semakin pinter. Iya, Bu Yuli juga udah oke, terus Yunita juga udah oke ya. 越来越聪明. 聪明 itu artinya patuh ya, Bu Helena ya. Betul, makin lama makin patuh. Jadi patokannya kalau makin lama makin berarti pakai 越来越. Tapi kalau makin belajar makin bisa, makin ngomong makin salah. Terus makin jalan makin capek. Nah, makin jalan makin capek, jalannya yang harus ditranslate. 越走越累, gitu ya. Makin jalan makin capek karena dipaksain, misalnya contoh. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi 越来越会. Semakin lama semakin bisa. Tapi kalau misalnya ibu mau bilang, kami dari awalnya sulit, semakin belajar semakin bisa. Mungkin boleh tambahin 越学越会. Ya, kalimat kosakatanya masih oke, Bu. Cuma kalau Ibu mau lebih rinci, 越学越会. Oke. 因为我们的老师教得很耐心. Oke, wah, lausnya sabar katanya ya. 很高兴我得到这个机会. Bagus, formatnya juga oke. Dia sangat senang mendapatkan ya, 得到 itu memperoleh, mendapatkan kesempatan ini. 对我来说，这个活动非常愉快，而愉快. Ini er-nya maksudnya partikel ya, Bu. 像运动的一样. Ini sedikit belakang saya mau perlu koreksi ya sambil nunggu arti dari Ibu. 现在我的成绩 itu maksudnya hasil. 层次 level ya. Oke. 现在我们的层次进步了. Levelnya udah meningkat. Oke, kalimat terakhir oke. Saya butuh yang ini. 这个活动非常愉快. Ini maksudnya partikel. Oke, kita tunggu dulu ya, Bu Lina ya. 而像运动一样. Maksud bahasa Indonesia-nya mungkin saya boleh minta. Saya bantu koreksi ya. Oke. Oh betul, partikel ya Bu. Oke, kalau gitu belum begitu. Er-nya kalau Ibu di sini mau pakainya 而且像运动一样, perlu ada 且. Sama seperti olahraga ya, dan sama seperti olahraga gitu ya. Jadi mau digabungin frase yang depan, artinya 这个活动非常愉快. Itu frase depan. Mau gabung sama satu lagi adalah dan sama seperti olahraga gitu kan. Nah, dannya nggak pakai he itu udah bener banget ya. Ibu pakai Nah, di sini nya harus pakai 而且. Dia harus pakai 而且. 而且kita pernah
yang ini partikel, cie-nya yang ini. 而且. 而且 ini artinya di samping itu juga, tapi dia ya kata sambung ya. Sama kayak dan di samping itu juga. 而且, jadi 这个活动非常愉快. Aktivitas ini sangat menyenangkan. Di samping itu juga, artinya dan, tapi nggak bisa pakai he ya. Di samping itu juga seperti berolahraga. 像运动一样，而且 kalau er-nya yang dia nggak pakai 而且 itu contoh gini, 嗯，我很努力的在学，而他都没看见。Jadi dia apa ya kayak, iya mungkin bahasa Indonesia nggak ada ya, tapi di situ dia pakai er. Kalau ini pakai 而且. Jadi gini, 我很努力的在学. Contoh kalimat yang pakai er ya, saya tambahin ya. Jadi, 我很努力的在学. Saya sangat berusaha, sorry. Oke, nggak apa-apa ya, subjeknya 他。他很努力的在学, koma, 而爸爸嗯却 没看见nggak lihat tuh maksudnya tidak menganggap gitu ya. Di sini kanjennya itu dia apa kosakata yang maksudnya nggak menganggap. Nah, ya ada makna di situ. 他很努力的在学. Dia sudah sangat berusaha. Nuli ini berusaha rajin gitu ya. Dia sudah belajar atau apa berusaha semaksimalnya. Er, di sini, jadi itu dia bisa artinya tetapi gitu. Ada sedikit kebalikan. Kalau cie ini segaris. Makanya tadi kan olahraganya sangat menyenangkan dan juga seperti apa? Sorry, aktivitasnya sangat menyenangkan dan juga seperti berolahraga. Mereka itu setara. Jadi satu arah. Kalau ini dia sudah sangat berusaha, Nuli ini rajin berusaha belajar. Jadi memang dia usahanya udah masa ada usaha lah untuk belajar, tapi sayangnya papanya nggak lihat gitu. Nah, ini pakai di sini lebih cocok. Kayak gitu. Papa. Cue ini apa namanya? Kebalikannya gitu ya. Kebalikannya mei kanjian. Tidak melihatnya. Tidak melihat usahanya itu. Hmm, nggak apa-apa. Nanti coba latihan lagi pakai nanti saya bantu koreksi. Kadang-kadang kalau nggak ada muncul kalimat, saya yang tadi yang saya bilang ya, saya nggak bisa ringkasin grammar untuk teman-teman atau tips untuk teman-teman gitu. Caranya gini loh teman-teman. Nggak ada. Di otak saya nggak ada skema itu gitu ya. Karena lebih praktikal. Memang baca artikel, terus saya tahu, oh ini cara gunanya gini. Terus praktek gitu ya, praktikal. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Jadi dia sudah sangat berusaha. Di sini er-nya lebih ke tetapi ya, papa 却看不见. Tapi papanya itu tidak melihatnya. Kan ada orang-orang tertentu tuh menuntutnya hasilnya gitu ya. Kalau proses dia belajarnya nggak dilihat. Akan ada yang begitu. Ini contoh kalimat doang ya. Oke. 再来是 Oh, ini di bawahnya ada pertanyaan ya dari Bu Yuli. Oke, ini Bu Lina, saya sampai sini dulu sebentar. Saya coba lihat ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Kalau gitu saya lanjut dulu yang lain. Bu Yuli ya, 明天要被妈妈, ini saya baca dulu ya. 要被妈妈去医院检查健康. Periksa kesehatan, 检查身体. Ya, apa kosakatanya. Kalau ini saya boleh minta artinya nggak? Maksudnya besok
mau bawa mama gitu ya? Maksudnya itu kah? Besok mau bawa mama, mau nemanin mama. Oh, pay. Pay pakai P. Kalau oke. Jadi eh, pay menemani itu pakai P. Nah, ada dua. Apa? Huruf Mandarinnya ini. Kalau ibu tulis P, makanya P itu artinya oleh atau di. Ini adalah partikel. Kita ada satu apa partikel namanya P yang artinya di. Jadi dia mempasifkan atau oleh. Misalnya 我的饭被弟弟吃完了. Nasi saya dimakan habis oleh adik laki-laki pakai P. Jadi spellingan pinyin penting menentukan arti juga ya. Ha-ha, terutama karena teman-teman nggak ketik Hanzi. Kalau ketik Hanzi kan nggak ya. Oke, kalau gitu menemani ini ya PEI. Nah, sekarang saya koreksi dulu kalimatnya tadi di mana. Oke, 明天要陪 ya pakai P. 陪妈妈去医院. Oh, kalau ini formatnya oke. Tinggal ganti kosakata yang tadi. Ini udah 去医院检查身体. 检查身体 itu medical check up ya. Jadi apa namanya? 检查身体. Istilah yang biasanya itu pakai 检查身体 ya, medical check up. Oke, silakan di screenshot dulu. Oh ya, saya tuliskan dulu ya, 检查. Hanzinya belum. 检查身体. Makanya, singkatan dari medical check up, ini kan 4 huruf, panjang banget. Singkatannya adalah 体检. Nih, kalau nanti teman-teman dengar istilah 体检, 身体的体, 检查的检, 体检 ini adalah med check, medical check up kesehatan. Jadi dia singkatannya dari sini. Kalau 检查身体 itu kan ibaratnya lengkapnya. Nah, kadang-kadang orang sebutnya yang singkatnya. 你每年都体检吗? 你每年 setiap tahun, 都 selalu gitu ya. Artinya setiap tahun itu diulang-ulang gitu ya. 体检吗? Artinya melakukan medical check up rutin nggak setiap tahun gitu ya. Nah, boleh 检查身体 atau 体检 sama ya, pemeriksaan kesehatan. Oke, ini Bu Yuli, terus berikutnya di bawahnya ada Bu Helena. 越来越什么意思? Oh, 越来越 itu semakin lama semakin. Yang tadi ya. 越来越. Gimana ya? Nah, ini semakin lama semakin. 越来越. Semakin lama semakin apa gitu ya. Oke, ini beres. Berikutnya. Oke, ada pertanyaan. Saya balik ke kalimat tadi. Dari Bu Yuli, apakah penggunaan itu kalimat pertama berlawanan dengan kalimat kedua? Ya, kebetulan di konteks ini berlawanan. Tapi nggak tiap kali. Kadang-kadang ya itu, apa namanya, butuh teman-teman bikin contoh kalimat. Nah, kalau saya bilang oke, berarti nggak perlu dikoreksi gitu ya. Dan ini perlu banyak latihan karena dia tuh apa ya kayak feeling sama cara gunain. Oh, ternyata begini ya. Kayak tadi dia setara gitu ya. Yang tadi dibikin sama Bu Lina, terus biasanya pakai erch. Kalau itu dia gantung. Ya, contoh. Hmm, 我已经 misalnya gini, contoh ya, acara kita tuh jam 8. Nah, contoh, acaranya jam 8 nih konteksnya. Terus saya tuh datang jam 7. Udah saya bela-belain pagi banget gitu ya. Contoh gini, 我呢7点就到了. 我呢, jadi misalnya contoh saya lagi protes ya. 我呢7点就到了, 而他7点45还没到. Dapat nggak artinya? Saya jam 7 udah sampai. Dan dia, kan di situ dan kan diartikannya ya. Dan dia jam 7.45 masih belum nyampe loh. Contoh, sorry, saya lagi berpikir ini perlakuannya nggak adil gitu. Contoh-contoh. Nah, saya pakai kalimat tadi. Jadi misalnya contoh, panitia bilang, ya maksudnya yang datang pagian pun
sama yang datang mepet pun tidak ada reward, contoh ya. Nah, jadi apa namanya? Misalnya orangnya protes bilang, 我7点就到了，而他呢7点45还没到，7.45 aja belum nyampe loh dia. Lihat gak? Ya, itu pakai nggak pakai nggak cocok pakai gitu. Nah, itu yang maksud saya, teman-teman boleh apa sih catat kesimpulannya gitu ya. Heeh, tapi coba dilatih lagi dalam bentuk kalimat. Jadi misalnya contoh, oh lalu kalau gitu saya mau bikin kalimat gini, pakai ini. Nah, silakan ditanyakan di program menjawab hari Rabu, saya bisa bantu gitu ya, bantu. Oh ya koreksi ini pakainya udah tepat atau belum. Gitu, ya. Oke. Saya lanjut lagi ya. Ini pertanyaan Bu Yuli. Terus berikutnya Bu Lina, Bu Keci. Ya, nanti bikin kalimat yang banyak lagi ya. Oke, temenin Mama udah pay ya, pakai P ya Bu ya. Pakai pay. Oke, ini semua sudah. Coba saya lihat ya, ada yang kelewatan nggak? Oh, ini Pak Pangkui lagi ketikin kita tuh bahasa Mandarin. Saya bacain ya. Ini apa? Kata-kata motivasi gitu ya. Oke, 不到黄河心不死. 不到黄河 itu artinya tidak sampai ke Huanghe, teman-teman tahu sungai yang besar yang terkenal di China ada satu namanya Huanghe. Kalau diartikan kan aneh ya, Sungai Kuning, tapi bukan, dia memang namanya maksudnya namanya Huanghe gitu ya. Sinpus. Jadi gini loh, maksudnya gini, kalau kita punya satu tujuan, terus belum capai tujuan itu, ya hatinya itu tidak mati, artinya jangan padam dulu gitu ya. Ini motivasi. Saya bacain aja ya. Oke, jadi 不到黄河心不死 ya. Jadi nggak akan berputus asa sebelum sampai pada tujuan itu sebenarnya ya. Terus 不见棺材不流泪. 不见棺材, 棺材 ini adalah peti mati ya. 不流泪 tidak menangis. Jadi 不见棺材不流泪 ini maksudnya adalah orang itu kalau dia tidak ngerasain benar-benar bahwa hal ini parah atau gawat, dia tidak akan sadar. Itu namanya 不见棺材不流泪. Ini istilah. Jadi kalau misalnya kita bilang, saya udah nasihatin dia loh, jangan pulang malam, di sini rawan, bla 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 bla. Terus berkali-kali nasihatin masih nggak didengerin. Terus mungkin teman-teman lagi mengeluh lah ya. Aduh, saya udah ngomong berkali-kali sama dia, dia masih tetap aja pulang malam. Orang samping bilang gini, 算了吧. 算了吧 itu artinya udahlah, nggak usah dinasihatin lagi gitu ya. 算了. 他呢, dia ini gitu ya. 不见棺材不流泪. Artinya tuh nggak ketemuin sekali gitu ya. Artinya nggak merasakan sendiri itu dia nggak sadar. Ya udahlah, kita sudah lakukan bagian kita udah nasihatin dia, tapi orang yang nggak mau dengar, ya sudah gitu. Namanya 不见棺材不流泪 ya. Ini istilah juga ya Pak Pangku ya. Terus 再来是不到长城非好汉. Oke, 不到长城 artinya nggak sampai, nggak tiba gitu ya, nggak tiba ke tembok China. Fei itu artinya bukan, 不是, bukan. 好汉 itu adalah pahlawan yang baik. Sorry, pahlawan yang baik, pahlawan yang keren. Jadi ini sebenarnya menurut saya motivasi. Sama, mungkin mirip-mirip kayak kita bilang kita punya satu tujuan. Kalau tujuan itu tidak tercapai, ya kita tidak berhenti. Nah, dulu tuh orang memotivasi orang untuk kalau ke China harus ke tembok Cina. Kalau kalau tidak, itu bukan pria sejati gitu ya. Pria dan wanita sebenarnya buat cowok dan cewek. Ya, jadi artinya 不到长城非好汉. Jadi kalau teman-teman yang sudah ke China harus mampir ke Beijing terus hampir ke Changcheng. Nah, tapi maksud kalau itu dulu ya. Kalau sekarang ya itu maksudnya kalau teman-teman punya satu impian, satu tujuan, mungkin banyak tantangan, tapi ya saya rasa pasti ada jalan ke situ. Jangan menyerah lah maksudnya ya. 不到长城非好汉. Oke, 再来是我登上2次长城也是好汉了. Oh, ini kata-kata Pak Pangkui ya. Oke, dia bilang dia sudah 2 kali nih ke Tembok Cina. Jadi sudah termasuk
apa manusia sejati. Oke, baik Pak ya. Udah 2 kali ya Pak ya. Wah hebat banget ya. Oke, saya juga berarti ada 2 kali ya. 2 kali ke Beijing, dua-dua kalinya ke Changcheng. Teman-teman yang nanti mau ke China boleh mampir ke sana ya. Kita tidak di endorse. Enggak, ini cuma memang dia punya istilah gitu. Nanti kalau teman-teman ke Changcheng, dia ada tulisannya kok. 不到长城非好汉. Ada kata-kata itu, huruf Mandarinnya ada ya. Nanti teman-teman boleh lihat, terus nanti ke sana tuh lihat lagi. Iya ya bener ya, Lao Shi bilang ada apa istilah ini. Ya itu untuk motivasi karena gini, Changcheng kan tinggi banget. Kayak kita tuh pergi biasanya satu potongan tuh 我们说哪几站. Jadi dia ada apa pisah-pisah gitu ya. Misalnya contoh teman-teman tujuannya ke stasiun yang mana karena dia panjang banget. Nah, jadi panjang banget sebenarnya itu cuman sepenggal doang. Nah, kadang-kadang orang kan naik sampai misalnya contoh udah capek banget nggak mau nyelesain. Nah, itu kata-kata di situ tuh memotivasi orang bahwa udah datang ke Tembok Cina nih harus naik. Kalau nggak naik ya belum sejati gitu maksudnya ya. Jadi makanya di situ ada kata-kata 不到长城非好汉. Jadi begitu orang lagi nggak mau lagi, lihat kata-katanya, ya sudahlah, semangat lagi gitu ya. Oke ya, Yunita udah sekali ya. Oke, baik. Wah, Pak Pangki udah 2 kali loh ya, hebat. Wah, oh ini impiannya Yunita ya. 那是我从小最大的梦想. Oh, impian Yunita yang paling besar ya. Maksudnya impian dari sejak kecil ya. Salah satu impian yang paling besar yaitu mau ke Changcheng gitu ya, ke Tembok Cina. 幸好终于实现了. Oke, format kalimatnya juga udah oke ya. Jadi beruntung sekali sudah tercapai atau terwujud. Baik. 再来是 kalau tidak mampir ke Great Wall dianggap tidak pernah ke China. Ya betul ya. Jadi Pak Sigit itu ya. Tapi kita nggak endorse Changcheng, 不是. Maksudnya kalau teman-teman ke China harus ke Tembok Cina ya. 如果同学们去中国的话，那大家就要去长城. Ke Wali Changcheng sekarang ada eskalator, nggak usah jalan sendiri. Weh, oh mantap ya. Saya berarti terakhir itu 2015 atau 16 gitu. Ya, sudah lama, sudah mau 10 tahun ya. Berarti perkembangannya keren banget ya. Sekarang ada apa namanya 电梯 gitu ya, ada eskalator kata Bu Sylvia. Jadi ini kabar baik buat teman-teman semua ya. 所以北京欢迎大家也欢迎大家去 Wanli Changcheng ya. Jadi juga welcome ya teman-teman ke Tembok Cina, Tembok Raksasa. Ya lihat ya, lihat betapa hebat zaman perang aja bisa bikin tembok yang segitu kokoh ya, di mana teknologi itu belum canggih tapi mereka bisa bikin ya, luar biasa. Oke, ini semua sudah kejawab. Oh, 时间也到了是吧? Wah, waktunya juga sudah baik. Kalau gitu, 谢谢大家，希望今天的课程呢能对大家有益处. Semoga berguna buat teman-teman semua ya. 我们下星期见，谢谢大家，拜拜，谢谢班长。拜谢谢拜，老好老师，拜师，谢谢拜，班长，没有谢谢老师班长，开玩再笑了。谢谢老见，师，拜拜。拜拜拜。拜。